Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Hari ini akhirnya bursa transfer kembali dibuka, dan dengan itu juga harusnya ada kabar-kabar baik terkait Manchester United. Meskipun sampai saat ini belum ada pemain lagi yang berhasil didatangkan Manchester United, tapi menurutku selalu ada berita-berita terbaru yang menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Hugo Ekitike tidak terlepas dari upaya mereka dalam mendatangkan Matheus Cunha, karena klub tersebut masih ingin mendatangkan penyerang tengah di musim panas ini. Oke, kalau kita melihat Hugo Ekitike ini kan sepertinya opsi lain ketika pihak manajemen gagal mendatangkan Victor Gyökeres. Tapi sebelum kita membahas Ekitike, menurutku Gyökeres harusnya sudah tidak layak untuk masuk radar Manchester United. Karena apa? Karena menurutku setelah drama yang berkepanjangan ini yang tidak ada kejelasan dan belum menemukan titik terang, harusnya Manchester United melepaskan Gyökeres dari daftar pantauannya atau bahkan daftar incarannya, karena menurutku pemain ini sudah bisa dibilang pelin-pelan ya. Terus habis itu dia tidak benar-benar tertarik untuk datang ke Manchester United, karena kalau kita berkaca dari Matheus Cunha penandatangan pertama di musim panas ini, aku melihat Matheus Cunha ini kan pemain yang benar-benar mencintai Manchester United, benar-benar bermimpi untuk bermain di Old Trafford. Maksudku Manchester United ini klub idolanya gitu loh sejak kecil. Bahkan kalau kita lihat interviewnya lihat gestur tubuhnya, ekspresi di wajahnya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia secinta itu dengan Manchester United. Sedangkan kalau kita lihat Gyökeres dari awal dia sudah memberikan statement hanya ingin bermain di klub yang tampil di Champions League. Bahkan Amorim sudah secara langsung menolak, dan yang terbaru Omar Berada pun menyampaikan demikian. Terus beberapa hari terakhir agennya berdiskusi dengan internal dari Arsenal. Lalu pada akhirnya pihak Arsenal menolak untuk mendatangkan Gyökeres karena secara harga lebih mahal. Lalu akhir cerita Victor Gyökeres ditolak oleh Arsenal dan kembali mempertimbangkan tawaran dari Manchester United. Ya, drama-drama seperti ini kan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh Manchester United gitu loh. Maksudku ya, terlepas ini gorengan media atau enggak, kalau kamu dari awal ingin gabung ke Manchester United, ya tunjukkan dedikasimu bahwa kamu pemain yang benar-benar sepenuh hati ingin bermain di Manchester United. Bukan hanya embel-embel Champions League, terus gaji tinggi, permainan harga dari pihak Sporting Lisbon dan juga agennya. Ini kan semakin bertele-tele gitu, dan akhirnya Manchester United jadi opsi terakhir kalau tidak ada klub lain yang mau mendatangkan Victor Gyökeres. Dan menurutku ini bukan pemain yang cocok bagi Manchester United. Oke lah, dia memiliki ikatan dengan Ruben Amorim, tapi ketika di Sporting Lisbon situasinya kan tentu berbeda dengan Manchester United. Kalau kamu memang mau tampil di kompetisi Champions League, ya ayo kita survive bersama, bangun dari awal bersama Manchester United. Baru kalau kualitasmu, progresmu sudah terlihat, ya pasti Champions League itu akan datang dengan sendirinya. Bukan seperti ini caranya. Makanya Gyökeres ini harusnya ya nggak usah masuk ke dalam daftar pantauan lagi bagi Manchester United. Dan sekarang pihak manajemen beralih fokus ke Hugo Ekitike. Kalau kita bicara soal Hugo Ekitike ini, sebetulnya dia ini benar-benar pemain yang memang mengidolakan Manchester United juga, dan itu sudah terlihat jelas di beberapa interviewnya dengan beberapa media. Yang menjadi kendala adalah harga yang diminta oleh Eintracht Frankfurt terlalu tinggi, yaitu 100 juta euro, jadi sekitar 85 juta pound sterling lah. Dan menurutku Hugo Ekitike ini secara potensi memang besar.
Tapi di lain sisi bisa dibilang gambling juga karena usianya yang masih muda, terus belum memiliki pengalaman di Premier League, dan yang dikhawatirkan bisa menjadi Højlund part 2 ya, sama-sama penyerang yang berusia muda. Bedanya Hugo Ekitike ini baru bagus satu musim bersama Frankfurt. Tapi kalau kita mencoba membandingkan ya antara Hugo Ekitike dengan Victor Gyökeres atau mungkin Victor Osimhen, ini ada perbedaan total biaya yang harus dikeluarkan oleh manajemen. Oke lah, Victor Gyökeres, Victor Osimhen ini secara harga bisa berada di angka 60-65 jutaan untuk mendatangkan pemain ini. Tapi dengan tuntutan gaji yang cukup tinggi juga. Kalau kita lihat Osimhen ini kan tuntutannya dia sekitar 12 juta per tahun. Tentu Manchester United rata-rata ketika mendatangkan pemain akan dikontrak selama 5 tahun. Otomatis 12 juta per tahun dengan kontrak 5 tahun, berarti Manchester United harus menyiapkan 60 juta untuk memenuhi gaji pemain. Osimhen dengan Gyökeres harusnya nggak berbeda jauh lah untuk masalah gaji. Terus untuk klausul pelepasan pemain ini ya itu berada di angka ya mungkin 60-70 jutaan lah. Anggap saja 70 jutaan ya, kita lihat opsi paling tinggi. Dengan biaya gaji sebesar 60 juta selama 5 tahun dan mendatangkan pemain ini dengan biaya 70 juta, otomatis Manchester United harus mengeluarkan sekitar 130 juta demi mendatangkan satu orang pemain. Tapi kalau kita bandingkan dengan Hugo Ekitike ya, ini kan mungkin dari harga yang diminta Frankfurt cukup besar 100 juta, tapi kalau pihak manajemen bisa melobi pihak Frankfurt harusnya bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Karena kalau aku lihat Christopher Vivell dan juga salah satu internal manajemen Frankfurt ini kenal cukup baik. Nah, entah itu agennya, entah pejabat di dalam internal Eintracht Frankfurt itu benar-benar kenal dekat dengan Christopher Vivell. Nah, koneksi seperti ini yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk negosiasi dan menemukan titik tengah terkait harga yang bisa disepakati bersama. Kalau misalkan Manchester United bisa mendapatkan harga sekitar 50-65 juta, pasti akan digas. Karena kalau misalkan Manchester United bisa mendatangkan Ekitike mungkin 60 jutaan lah, 60 jutaan. Kalau di luar itu menurutku masih terlalu mahal untuk pemain yang berusia masih sangat muda. Mendapatkan harga di angka 60 jutaan. Tapi dari sisi gaji, Hugo Ekitike ini bisa lebih rendah dibandingkan Victor Osimhen dan juga Victor Gyökeres. Katakanlah Hugo Ekitike ini akan memperoleh gaji sekitar 100.000 per pekan. Otomatis selama 1 bulan dia mendapatkan 400.000 dan selama setahun kurang lebih dia mendapatkan 4,8 juta untuk menggaji Hugo Ekitike. Dan selama 5 tahun otomatis biaya yang dikeluarkan kurang lebih ya sekitar 24 jutaan lah, ya mungkin sekitar segitulah, 24 juta untuk menggaji Hugo Ekitike. Nah, kalau kita lihat 24 juta ditambah biaya untuk mendatangkan Ekitike ini sebesar 60 juta, ya total sekitar 80-90 jutaan. Tentu secara keseluruhan masih lebih murah Hugo Ekitike dibandingkan Victor Osimhen maupun Victor Gyökeres. Ini kita masih belum membicarakan terkait fee dari agen dan juga add-ons yang akan dimasukkan terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Hugo Ekitike memang layak untuk masuk ke dalam daftar incaran Manchester United, dan untuk Victor Osimhen dan juga Victor Gyökeres kemungkinan sudah mulai memudar ya harusnya
untuk beberapa hari ke depan. Namun hal itu semua masih belum bisa kita pastikan karena pihak manajemen tentu masih menimbang lebih jauh pilihan mana yang akan menjadi keputusan terbaik demi memperbarui dan menambah amunisi di lini serang Manchester United. Tapi untuk Yuga Ekitike ini bisa jadi opsi yang menarik. Yang penting tetap mendatangkan striker baru. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United mematok harga 70 juta pound sterling untuk Alejandro Garnacho, dan beberapa klub di Premier League termasuk Tottenham, Chelsea, bahkan Aston Villa juga tertarik untuk mendatangkan pemain ini. Oke, kalau tadi kita bicara soal pemain yang diincar, ini kita akan membahas pemain yang akan dijual. Dan Garnacho menurutku untuk harga 70 juta pasti terlalu mahal dan tidak ada klub yang mau membeli. Yakin aku. Oke lah, Garnacho ini termasuk pemain muda yang cukup nyentrik gitulah. Seringkali disorot ketika bermain bersama Manchester United, tapi bandrol 70 juta tetap terlalu mahal. Mungkin kalau 50 juta masih banyak klub-klub di Premier League yang tertarik. Tapi kalau 70 juta ya tetap nggak worth it lah bagi klub-klub lain gitu loh. Bahkan selain Garnacho ya pemain seperti Anthony, ini kabarnya Real Betis tetap tertarik dan berupaya untuk mendatangkan, tapi dengan cara peminjaman. Ya ini nggak jelas ya klub-klub yang mau membeli pemain-pemain Manchester United ini. Barcelona kabarnya juga belum ada penawaran konkret untuk Marcus Rashford. Terus Jadon Sancho kabarnya Aston Villa juga tertarik, tapi belum ada pergerakan konkret. Ini pemain-pemain yang mau dijual kan sampai saat ini belum ada kejelasan. Dan itu yang benar-benar menghambat Manchester United untuk mendatangkan pemain baru karena ada keterbatasan finansial. Tapi kalau kita bicara soal Garnacho 70 juta ya masih terlalu mahal lah. Mungkin kalau Manchester United mau menurunkan valuasinya ya di angka kisaran 50 juta sepertinya banyak klub yang akan tertarik. Tapi kalau 70 juta ya tetap terlalu mahal menurutku. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.